Ini termasuk sampingan apa gimana ini? Ya, Segini. ya sampingan sih. Hah? Sampingan keasikan jadinya ya hasil pokok. Hasil pokok. Iya. Hasil pokok. Dari Mas, baru 2 tahun. 2,5. 2,5? 2,5. Sudah berapa kali jual? 3 kali. 3 kali. 3 kali jual. Jual pertama dapat berapa? Jual pertama nggak cuma dapat kandang ini, mempelebar kandang. Berapa duitnya? Duitnya sekitar berapa? 15-an lah. Nah, kedua? Kedua dapat berapa? 17-an. 17-an. Ketiga? Ketiga kemarin berapa ya? Hampir 20. Hampir Hampir 20-an. 20 juta. Itu dengan harga segitu, jual segitu dengan modal. Enggak, Untung semua. untung semua kan modal kita cuma induan. Nah, anak-anaknya yang kita jual. Jadi dapat hasil segitu itu keuntungan murni. Iya, Udah bersih itu. udah bersih. Jadi di luar 2,5 juta tadi. Iya, kan kita kan nggak apa melihara betina semua. Yang kita ambil kan yang kita jual anak-anaknya. Jadinya modal tetap utuh di induan. Modal tetap utuh. Lah ibunya kemana ini? Nah, lagi ke Malaysia. Walah, jauh di sana. Iya. Bapaknya di rumah Sendirian. sendirian. Iya. Hiburannya cuman cari kambing, Iya, cari makan kayak kambing. gini cari pakan gitu. Nggak pengen pulang, Pak. Tahu katanya ibunya itunya belum penuh katanya. Apanya? Apa itu kantongnya katanya. Nggak tahu aku juga. Kantongnya belum penuh. Iya katanya. Kantong apa dulu itu, Pak? Ya kantong kandumnya. Kantong gandum. Iya. Kalau kantong karung yang gede-gede ya susah. Ya nanti. susah makanya itu lah Pak. Nggak tahu. Harus bawa pulang berapa ratus juta, Pak? Nggak tahu ini. Nah, aku juga ya belum tahu. Anaknya Bapak berapa? 2 laki-laki. Kemana aja sekarang? Ya di Malaysia itulah. Dengan ibunya? Iya. Oh, dua-duanya? Iya di Malaysia. Di Malaysia semua? Iya. Bapaknya nggak kesepian, Pak? Ya kesepian tapi cuma hiburan kayak gini lah nggak tahu. 7 tahun loh, Pak. Iya. Makanya seneng kayak hiburan kayak gini lah. Bapak nggak punya pengalaman ternak kambing sebenarnya? Belum, jadi sebenarnya belum. Tidak punya pengalaman ternak kambing? Belum. Tapi nggak pernah mabok? Nggak pernah. Ya kayak gini, basah, kena air, kena apa itu, langsung aja makan-makanin aja. Makan-makanin aja? Iya. Pengalaman pengobatan kambing aja nggak tahu? Ya saya nggak pernah ngobatin, ya kayak gini-gini aja. Tapi cuman nggak pernah mabok. Yang penting utang perutnya nggak kosong gitu loh. Oh, Bapak nggak takut? Enggak. Biasa. Biasa? Iya. Gudikan nggak pernah ini? Nggak pernah ini. Lah kok bisa gemuk-gemuk gini apa? Ya nggak tahu, pokoknya yang penting kasih. Kalau udah gitu udah kasih gitu. Minumnya? Minumnya sama garam. Cuman pakai garam? Ya udah. Dedek nggak pakai? Nggak. Bekatul? Nggak. Sentrat? Nggak pakai itu Ampas apa-apa. singkong? Nggak ada. Ampas tahu? Nggak tahu. Konsentrat? Iya kayak gitu aja lah, singkong semua ini, daun singkong. Full. Tiap hari? Pesan untuk peternak yang pengen pemula lah, ingin ternak kambing, mengikuti jejaknya Mas Irul dan yang lain, teman-teman yang lain, agar supaya sukses itu gimana? Kuncinya ternak itu kita mencintai. Kita mencintai segala sesuatu. Kalau kita cintai, insya Allah. Nah, terus dengan ketulusan. Karena walaupun Tony hewan, kita nggak tahu bahasa hewan, dia juga ingin mintanya juga kita sayang kok. Minta kita sayang hewan ini juga. Artinya segala sesuatu usaha harus kita tekuni dan kita cintai. Itu yang pertama. Yang kedua, kuncinya jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Ikut-ikutan gimana? Ikut-ikutan tren. Ikut-ikutan tren. Jadi itu benar-benar diniatkan dari hati. Dari hati, dari niat yang tulus dari hati. Cuman kalau nanti ikut-ikutan, hasilnya juga nggak akan maksimal. Tapi kalau kita sudah
benar-benar dari hati, insya Allah kita mencintai. Kambing juga selalu kita lihat, selalu kita belai lah kasarnya ngomong kayak gitu, insya Allah. Jadi teman-teman semuanya yang mau beternak tidak usah menghitung banyak dan kecilnya jumlah, tapi niatkan dari hati dan niatnya harus ikhlas. Poin ketiga ada nggak? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Kematian itu bukan menakutkan, bukan? Bukan, Mas. Kalau menurut saya malah bukan. Lebih baik kita awal mencoba ternak udah ada yang mati daripada nanti kita udah populasi udah semakin banyak, tapi baru saat itu kita merasakan Kematian. Dan nggak tahu penanganannya. Nah, itu, Mas. Yang penting pengalamannya yang lebih mahal. Pengalamannya. Padahal Mas Febri sarjana peternakan ya, karena merasa kepuasan di kambing ternyata tahu selahnya, akhirnya pengen nambah juga ya. Udah nekat aja lah, insya Allah. Mas Rudi, saya punya pertanyaan nih. Ini kan Mas Rudi terbiasa penggemukan, dengan pindah ditambah ke breeding. Breeding itu kan jangka panjang, Mas. Panjang. Gimana? Kaget nggak biasa untung 3 bulanan, 4 bulanan, 5 bulanan ini ke breeding? Iya. Yang jelas saya ngambil indukan ini karena kondisi bahan jantan sampai detik ini luar biasa harganya, Mas. Makanya mindset saya rubah, sebagian penggemukan, sebagian saya cicil untuk Breeding. Tapi kan lama. Ya resiko. Itu konsekuensinya paling enggak ada hasil, insya Allah kurang lebih kita buat longgar 1 tahun lah enaknya gitu. 1 tahun. Kawinkan. Mas, ada siasat nggak pakan dari penggemukan di nanti cost breeding ini dipindah ke penggemukan, yang nanggung penggemukan? Ada siasat kayak gitu? Ada. Jadi nanti disiasatkan makan ini bagaimana supayanya ringan, nanti dimasukkan ke cost penggemukan gitu. Iya. Siasatnya itulah tumpang sari lah, boleh katakan kain pakan. Tumpang sari ya. Iya. Itu lebih efektif, Mas. Iya. Kaitan juga untuk penggemukan, kita nggak nutrisi sebegitu bagus kayak penggemuk untuk ini loh. Nggak seperti breeding, ada yang kita kurangin lah. Oh, di breeding ada ini kadarnya dikurangi. Tapi hijau-hijauan nggak lepas setiap hari. Kalau hijauan berapa kali ini? Saya kasih siang sama sore. Nah, Mas Rudi, untuk pemula itu kan terkadang takut penjualan. Udah ternak banyak, sudah penggemukan banyak. Ini jualnya gimana? Terus ada ketakutan juga nggak sih Mas Rudi ngerasain kayak gitu? Ya awalnya ya ketakutan lah, barang segini aja ini mau buang gimana. Tapi kalau kita sering komunikasi, apalagi sekarang ini dunia semakin canggih kan ya, insya Allah lah pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Kandang kayak gini kesulitan nggak di saat musim hujan? Ya kesulitan kalau musim hujan dia ini apa namanya? Basah ngembun kayaknya. Kayak gini. Nguap. Ini berapa hari di sini hujan terus? Ya hampir semingguan lebih lah. Semingguan lebih. Iya, kadang kalau nggak pagi siang, kalau nggak siang malam. Kayak gitu. Nggak nentu hujan. Nggak nentu. Ini setiap hari di sini? Iya, setiap hari. Terus kambing-kambingnya bermasalah nggak selama hujan? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nyari rumput susah nggak? Ya susahnya cuma di jalan itu. Susahnya di jalan. Di jalan. Masih nyari jamur? Masih. Tapi saat ini udah ada berapa hari ya? 6 hari nggak nyari. Karena gendala hujan nggak tumbuh dia. Kalau hujan nggak tumbuh? Nggak tumbuh. Terus yang tumbuh? Nggak ada sama sekali. Jadi ya kita di rumah sambil nyari sibukan lain lah, ya untuk nyukupin kebutuhan di dapur lah kayak gitu. Ya sedapatnya lah. Sedapatnya. 15, 20 kayak gitu. Yang penting untuk bisa makan, untuk bisa anak jajan kayak gitu kan. Ketemu nggak sih Mas kalau semua beli? Kalau semua beli sekarang ini kalau dihitung-hitung nipis, masalahnya bibitan udah mahal sekarang. Udah ganti harga. Yang jelas pertama sekarang harga bibitannya kan lumayan mahal. Harga jualnya kalau yang besar standar. Jadi nggak ada kenaikan? Nggak ada kenaikan. Terus yang mahal yang harga yang ukuran seberapa? Kisaran, nah seginilah. Mana ini? Ini nih. Gedenya segini. Ini kalau sekarang udah nyampe 1000-an ini. Kalau petani ya, kalau ibaratnya bongkarnya dalam jangka waktu setahun mau oke lah, ibaratnya bisa 2 kali lipat. Tapi kalau 2 bulan 3 bulan susah juga cari untung. Susah. Ini kenyataan ya. Emang kenyataan Mas. Masalahnya dulu aku juga penggemukan. Udah lama Yang terakhir itu kemarin dapat keuntungan berapa, jual berapa bongkarnya?
Ya kalau untuk keuntungan untuk kambing pengemukan untuk ini kan saya termasuk masih manual ya, masih alami, belum banyak sentrat apa. Jadi hitungannya kita ngitung itu 100 per ekor itu hasil bersih itu bisa bersih. Per bulan? Per bulan 1 ekor bisa 100.000 bersih. Kalau selama 6 bulan berarti 600.000 ya? 600.000 bersihnya per ekor ya. Kalau kebutuhan dapur setiap hari dari kambing bisa nggak? Ya kalau sampai saat ini belum bisa tercukupi Mas. Kalau dari dapur apa kebutuhan dapur dari kambing belum bisa. Masalahnya ya masih kapasitasnya masih sedikit. Ini masih bisa untuk sambian. 26 ekor iya, sambian ya? Masih sambian. Belum bisa jadi penghasilan pokok? Belum bisa? Iya, belum. Ya coba kita hitung aja. 25 itu kalau untuk pokok juga, untuk di dapur juga ya habis Mas, nggak ada sisa nanti. Kita nggak ada tabungan ya. Jadi ya untuk sambian-sambian gini. Terus kebutuhan keuntungan nanti dikembalikan ke kambing. Iya, keuntungan ya kita kan kebutuhan nggak cuma di dapur aja Mas, ya untuk kebutuhan lain lah yang jelas hasilnya dari kambing ini. Sedihnya mencari rezeki dari dagang itu apa? Sedihnya itu Mas, waktu pasar ya. Pas barang kita banyak, harga turun. Selain itu, maksud saya kesedihan yang tidak bisa diceritakan selain di pasar tapi di kandang. Di kandang ya. Ya itu Pak, ya barang ngedrop satu, kedua ada juga kematian. Waduh, kalau kematian itu waktu kita kondisikan barang itu kan positif, kita drop dulu tuh di kandangan. Dia ngedrop, kita udah kasih suntik, kita udah suntik antibiotik, suntik vaksin apa segala macam, masih ngedrop. Nah di situ sedihnya, kita perlu belajar lagi. Belajar, tapi hasilnya tetap nihil ya. Kalau kambing, ini jenis kambing. Kambing yang harga bagus, kambing cepat besar, jenis kambing apa? Kalau untuk cepat kambing bagus itu, kalau saya saran sih Jawa Randu Pak. Jawa Randu selain dia besarnya lumayan, harga jualnya lumayan, pencarian barangnya enak, kambingnya biasanya daya tahan tubuhnya ya lebih kuat daripada. Apa pilihannya kandangnya koloni umbaran kayak gini? Ya biar supaya muat banyak lah. Muat banyak. Emang kalau individu itu kan ya termasuk memakan tempat sih Mas. Makan tempat ya? Apa bedanya Mas kalau kambing jumbuan dengan kambing kecil itu? Perawatan lebih mudah. Cara makan juga. Yang besar apa yang kecil? Yang besar Mas, yang jumbuan. Malah lebih mudah? Lebih mudah. Terus? Menurut saya sih, menurut saya pribadi kalau yang jumbuan lebih mudah. Pakannya juga lebih enak. Terus dia nggak sering teriak-teriak. Gitu. Pakannya enaknya di mana? Ya nggak terlalu banyak lah Mas, menurut saya. Dibandingkan kambing kecil? Dibandingkan kambing kecil. Kambing kecil kan malah justru makannya. Makanya saya bisa bilang kayak gini, saya udah ngalami gitu loh. Ngalami? Iya. Yang kecil malah lebih banyak makan? Yang kecil malah istilahnya kalau dikasih makan nggak mau berhenti makan dia. Nggak mau berhenti makan? Nggak mau, makan terus. Selama di tempat makan itu masih makan terus dia. Masih makan terus? Iya. Walaupun perutnya udah? Walaupun perutnya udah. Kalau yang jumbuan? Kalau yang jumbuan makan dikit, udah dia. Nggak boros berarti? Nggak boros, terus makan lagi. Sebagai motivasi, sebagai penyemangat, tidak ada kelebihan tanpa kita mengukur atau memahami kekurangan. Kekurangan itu bisa ditutupi. Kekurangan itu adalah faktor atau alasan di mana kita mendapatkan kelebihan. Kalau kita sudah ngomong lebih, pasti orang itu serba kekurangan. Tapi kalau kita ngomong kurang, pasti apapun kita syukuri akan mendapatkan kelebihan yang banyak. Intinya rezeki, usaha pasti tidak akan mengelabui hasil lah. Artinya pasti ada hasil, pasti ada kesuksesan yang pasti menanti bagi orang yang semangat. Terima kasih.